Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari review jurnal, yaitu dengan judul Perkembangan Teknologi dalam Sistem Penghantaran Obat pada Sediaan Tablet, dengan mata kuliah Sistem Penghantaran Obat, yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Apoteker Nia Yuniarsi M.Fam. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Devita Nur Apni selaku moderator. Adapun rekan-rekan anggota kelompok yaitu Anita, Wida Nur Hamidah, dan Zafira Patiha. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari materinya. Yang pertama ada abstrak. Perkembangan teknologi penghantaran obat pada tablet seperti SEDDS, SNEDDS, pelepasan terkendali, dan waktu tertunda meningkatkan bioavailabilitas, stabilitas, dan efisiensi pelepasan obat. Teknologi ini bertujuan meningkatkan efektivitas terapi, mengurangi dosis, dan meminimalkan efek samping. Studi literatur dari database utama menunjukkan bahwa inovasi ini memungkinkan pelepasan obat yang terkontrol, meningkatkan hasil terapi, dan berpotensi besar dalam pengobatan penyakit kompleks. Selanjutnya, pendahuluan. Rute oral adalah metode pemberian obat yang paling diterima oleh pasien. Berbagai formulasi konvensional telah dikembangkan untuk memperpanjang durasi penghantaran obat dan menargetkan lokasi tertentu. Namun, beberapa obat memiliki indeks terapi yang sempit dan bioavailabilitas yang rendah saat diberikan dalam bentuk sediaan konvensional, terutama ketika transportasinya bergantung pada pembawa di lambung dan bagian atas usus halus. Perkembangan teknologi dalam sistem penghantaran obat, khususnya pada sediaan tablet, mencakup berbagai jenis tablet yang lebih efisien untuk meningkatkan bioavailabilitas dan penerimaan pasien merupakan topik yang semakin relevan dalam dunia farmasi. Dengan meningkatnya kebutuhan akan efektivitas dan efisiensi dalam pengobatan, berbagai inovasi telah diperkenalkan untuk meningkatkan bioavailabilitas dan mengurangi efek samping dari obat-obatan. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan ini adalah studi kepustakaan dengan data dari database utama seperti Google Scholar, PubMed, dan juga Science Direct. Artikel dicari menggunakan kata kunci relevan dengan kriteria inklusi berupa publikasi 10 tahun terakhir yang fokus pada teknologi penghantaran obat berbasis pelepasan terprogram dan spesifik target dalam bahasa Inggris maupun Indonesia. Abstrak disaring untuk memastikan relevansi. Metode ini diharapkan memberikan dasar kuat untuk memahami perkembangan dan potensi penelitian di bidang tersebut. Hasil dan pembahasan sistem penghantaran obat dalam pendekatan untuk mengirimkan obat ke dalam tubuh secara efisien, tepat sasaran, dan dengan waktu yang dikendalikan agar obat dapat memberikan efek terapeutik yang optimal. Sistem penghantaran obat dalam sediaan tablet telah banyak mengalami perkembangan untuk meningkatkan efektivitas terapi farmasi. Beberapa jenis teknologi yang telah dikembangkan antara lain SEDDS dan SNEDDS yang dirancang untuk meningkatkan kelarutan obat-obat larut. Teknologi lainnya adalah pelepasan terkendali dan pelepasan waktu tertunda yang mampu mengontrol profil pelepasan obat sesuai kebutuhan. Sistem penghantaran obat berbasis waktu terprogram juga telah dikembangkan untuk menyelaraskan pelepasan obat dengan sikandian tubuh. Hasil dan pembahasan. 1. Pelepasan tertunda. Pelepasan obat tertunda menggunakan suatu lapisan yang melindungi obat agar dapat mencapai efek terapeutik yang baik. Keuntungan utama dari pelapisan enterik adalah meningkatkan stabilitas obat dalam lingkungan lambung yang keras dan atau mengurangi iritasi lambung yang tidak diinginkan akibat obat. Untuk mencegah pelepasan obat secara dini di lambung dan memastikan pelepasan obat, terutama di usus halus, polimer yang mudah
larut atau tidak larut dalam air diaplikasikan pada lapisan film enterik. Polimer ini dapat digunakan sendiri dalam kombinasi atau satu demi satu untuk memastikan pelepasan obat tertunda. Teknologi ini diaplikasikan pada penelitian gabinet, mengembangkan tablet pantoprazol yang dilapisi enterik, hingga dengan selulosa asetat float dan eudragit. Pelepasan obat yang bergantung pada waktu juga dapat dicapai dengan memulai persiapan 2 butiran lapis enterik yang berbeda, satu larutan di usus bagian atas dan yang lain larut di usus bagian bawah. Badan Pengawasan Obat dan Makanan telah menyetujui formulasi pelapisan tertunda ganda yang terdiri dari 2 jenis butiran berlapis enterik dengan profil pelarut yang bergantung pada pH yang berbeda. Satu dilepaskan 1-2 jam setelah pemberian dosis dan yang lainnya dilepaskan 5-6 jam setelah pemberian dosis. Laju pelepasan obat dapat dikontrol dengan sifat fisika kimia dan jumlah polimer yang digunakan. Pelapisan permukaan. Laju pelapisan obat juga dapat dikontrol dengan mengubah ketebalan dan permeabilitas lapisan pelapis. Hasil dan pembahasan pelepasan segera. Pada pelepasan segera, sistem ini memungkinkan obat untuk segera dilepas begitu dikonsumsi. Misalnya, untuk obat yang membutuhkan aksi cepat pada tubuh, menurut penelitian awal, pentingnya teknologi pengiriman obat yang canggih dalam meningkatkan pelepasan segera. Mereka mencatat bahwa formulasi yang dirancang dengan baik dapat mengoptimalkan bioavailabilitas obat dan meminimalkan efek samping yang sangat penting dalam pengobatan penyakit kronis. Dalam penelitian Glasner, aplikasi pelepasan segera digunakan untuk pengobatan penyakit inflamasi usus, menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang mikroba usus yang dapat membantu dan merancang formulasi pelepasan segera. Produk pengantaran obat pelepasan terkontrol dirancang untuk dilepaskan. Konten aktif dalam pola yang dapat diprediksi secara in vivo selama jangka waktu yang lama, meskipun sebagian orang rilis lebih cepat diinginkan. Tujuan desain dari sistem pelepasan terkendali adalah membuat perangkat yang mampu melepaskan obat urutan 0 dengan konstan dalam jangka waktu yang lama. Selain keuntungan terapeutik dari fluktuasi kadar obat dalam darah yang lebih sedikit, mengurangi dosis frekuensi adalah memanfaatkan besar bagian pasien. 3. Self-emulsifying drug delivery system. Teknologi ini dirancang untuk meningkatkan kelarutan obat yang sulit larut dalam air. Contoh aplikasinya terlihat pada losartan potasium yang diformulasikan agar lebih mudah diserap di dalam tubuh. Sistem waktu tertunda, time release, atau time program delivery. Teknologi ini mengatur waktu pelepasan obat untuk disesuaikan dengan ritme biologis tubuh, seperti pada tablet metoprolol tetrase untuk hipertensi yang bekerja optimal di pagi hari ketika tekanan darah lebih tinggi. Keempat, ada self nano-emulsifying drug delivery system. Sistem ini menggunakan teknologi nano untuk meningkatkan bioavailabilitas obat melalui emulsi stabil, seperti pioglitazone yang digunakan untuk kondisi kesehatan tertentu yang membutuhkan peningkatan penyerapan. Nanoemulsi biasanya mencangkup fase air dan minyak, yang dapat mengatasi kekurangan kelarutan obat yang rendah dengan meningkatkan bioavailabilitas, meningkatkan stabilitas obat, dan mengurangi efek samping bila digunakan sebagai pembawa obat. Kegunaan klinis dari teknologi sistem penghantaran obat ini adalah pada pengobatan kanker,
Hingga saat ini, kemajuan dalam nanoteknologi memberikan peningkatan yang lebih signifikan dan informasi berharga untuk sistem pengantaran obat. Termasuk nanopartikel, informasi berharga seperti nanopartikel, liposom, misel polimer, konjugat, obat polimer. Lebih penting lagi, sistem pengantaran obat antitumor jelas berbasis nanokarir, menunjukkan potensi untuk mengatasi permasalahan terkait kemoterapi tradisional. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan pengembangan berkelanjutan dari pembawa obat nano, beberapa di antaranya telah diuji dalam uji klinis atau digunakan untuk diagnosis dan pengobatan. Terakhir ada tablet berlapis atau multilayer. Tablet berlapis dan tablet multilayer merupakan teknologi yang digunakan untuk pelepasan obat secara berurutan untuk pemisahan bahan aktif yang tidak kompatibel. Tablet multilayer ini sering digunakan untuk pelepasan kombinasi atau bertahap sesuai kebutuhan. Tablet multilayer adalah bentuk sediaan farmasi yang terdiri dari beberapa lapisan. Masing-masing dapat mengandung bahan aktif yang berbeda. Teknologi ini memungkinkan pemisahan komponen yang tidak kompatibel dan pengaturan profil pelepasan obat. Misalnya, tablet multilayer dapat menggabungkan lapisan yang melepaskan obat secara cepat dengan lapisan yang melepaskan obat secara bertahap, meningkatkan bioavailabilitas dan kenyamanan pasien. Penggunaan bahan seperti polimer hidrofilik dalam pembuatan tablet multilayer juga memungkinkan kontrol lebih baik terhadap perilaku pelepasan obat. Bahan pelapis untuk pelepasan obat berkelanjutan biasanya tidak larut dalam air dan tidak bergantung pada pH dan dicontohkan oleh kopolimer etil selulosa, polivinil asetat, dan polimetakrilat. Secara keseluruhan, perkembangan teknologi ini bertujuan untuk memastikan obat mencapai target dalam tubuh dengan efisien, meningkatkan bioavailabilitas, mengurangi efek samping, dan memungkinkan. Dari hasil materi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa teknologi penghantaran obat dalam sediaan tablet terus berkembang untuk menjawab tantangan dalam farmakoterapi modern. Berbagai inovasi seperti SNEDDS, sistem pelepasan terkendali dan pelepasan waktu tertunda, memberikan solusi terhadap kendala bioavailabilitas rendah, stabilitas obat, dan kebutuhan akan penghantaran yang tepat sasaran. Implementasi teknologi ini memungkinkan pelepasan obat yang lebih terkontrol dan efektif di dalam tubuh, meningkatkan hasil terapi sekaligus mengurangi efek samping, serta frekuensi pemberian obat. Perkembangan ini menunjukkan potensi besar dalam aplikasi klinis, memberikan dampak positif dalam pengobatan penyakit yang kompleks. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.